Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Denny Kurniawan dalam mata kuliah pemrograman Web 2 di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Kuliahnya menyenangkan. Hey teman-teman semua yang sudah siap untuk mengikuti perkuliahan online, saya harap teman-teman sudah menyiapkan alat tulis guna untuk mencatat hal-hal penting nanti yang saya akan jelaskan pada pertemuan hari ini. Ya baik, dalam video ini kita akan membahas mengenai array. Dan bagi yang belum like dan subscribe channel saya, bisa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan like video ini. Ya, terima kasih sekali bagi yang sudah like dan subscribe channel saya. Baik teman-teman semua, untuk pertemuan yang ke-6, ya di sini kita akan membahas mengenai array pada pemrograman PHP. Apa itu array? Di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah pernah menyinggung sedikit mengenai array, dan mari kita lihat lebih detail definisi dari array itu sendiri. Ya, pengertian dari array. Array adalah salah satu struktur data yang berisi sekumpulan data yang memiliki indeks. Indeks digunakan untuk mengakses dari value array itu sendiri. Contoh di sini ada indeks array yang selalu dimulai dari 0. Ya, misalkan kita memiliki suatu data array. Di sini ada hard disk 2 tera, ada flash disk 32 GB, kemudian juga ada modem. Ya, kalau kita lihat pengertian dari array itu adalah salah satu struktur data yang berisi sekumpulan data. Ya, kalau saya katakan dengan bahasa lain, array ini seperti variabel, teman-teman. Ya, namun kalau variabel dia hanya menyimpan satu nilai. Sedangkan kalau array di sini dia bisa menyimpan beberapa nilai. Ya, misalkan kita memiliki variabel A, ya, yang ada di dalam variabel A itu dia memiliki nilai hard disk 2 tera, flash disk 32 GB, dan juga modem. Semua ini ditampung ke dalam satu variabel A. Ya. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin mencetak flash disk 32 GB atau kita ingin menampilkan modem saja? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya angka indeks. Dan angka indeks ini selalu dimulai dari 0. Ya, tidak dimulai dari 1, tapi dimulai dari 0. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh ataupun cara untuk membuat array. Jadi, apabila kita ingin menampilkan hard disk 2 tera, maka kita harus mengambil indeks ke 0. Ya, contoh di sini untuk membuat suatu array. Ya, kita memiliki suatu variabel bernama minuman. Ya, terus kita mengisinya. Ya, untuk cara yang atas ini adalah cara yang lama, teman-teman. Kemudian yang bawah ini adalah cara yang terbaru. Ya, bedanya kalau yang cara lama dia didefinisikan terlebih dahulu bahwa minuman ini merupakan data array. Terus isi dari minuman tersebut kita bungkus dengan tanda kurung, ya, kurung biasa. Nah, setiap value dipisahkan dengan koma, ya. Nah, sedangkan cara yang baru itu kita langsung tuliskan nama variabel, kemudian tanpa mendefinisikan bahwa makanan ini adalah array. Tapi kita perlu menggunakan kurung siku untuk menginputkan value dari array makanan itu. Ya. Oke, jadi kalau kita ingin menampilkan soto gitu ya misalkan ya, jadi yang kita panggil adalah misalkan makanan, kemudian dalam kurung siku 1 gitu ya, karena nasi goreng ini adalah indeks ke 0 dan soto itu adalah indeks ke 1, bubur itu adalah indeks ke 2. Agar teman-teman lebih paham, mari kita langsung praktek saja. Jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan web server teman-teman. Di sini saya menggunakan SAM. Aktifkan APC-nya, pastikan di bagian bawah statusnya sudah menjadi running dan di APC-nya sudah berwarna hijau. Baik, ini pertemuan ke-6 akan saya buatkan folder sendiri di PHP dasar ini ya, yaitu pertemuan. Nah, ini nanti pertemuan ini akan berlanjut ke pertemuan 7, teman-teman. Jadi saya kasih pertemuan 6/7 tanpa spasi ya, teman-teman ya. Oke, pertemuan 6/7. Oh, tidak boleh menggunakan strip nampaknya. Berarti saya kasih nama pertemuan 6/7 gitu ya.
Ini apa ini? Pertanyaan 7. Oh, maaf, bukan di situ ya. Kita bikin folder dulu teman-teman. Maaf, saya lupa ya. Pertemuan 67 gitu ya. Baru select folder di sana. Oke, yang ini saya close, ini saya split, dan di bagian kanan saya buka web browsernya. Di sini saya atur dulu lebarnya biar kita lebih nyaman ya. Oke, ini saya buka dulu localhost PHP dasar. Terus di dalamnya ada beberapa pertemuan ya. Kita masuk pertemuan 67. Oke, dalamnya masih kosong karena kita belum membuat satu file ya, suatu file di dalam ini. Kita buat new file dari pertemuan 67 itu, kita simpan dulu dengan nama misalkan latihan1.php. Ini aja, ekstensinya selalu php. Latihan1. Oke. Baik, kita sudah memiliki satu file teman-teman. Kalau kita refresh sudah muncul latihan1.php, tapi kalau kita klik masih kosong ya, belum tampil apa-apa. Baik, di pertemuan hari ini kita membahas mengenai array. Tadi definisinya apa? Array itu adalah variabel yang dapat memiliki banyak nilai, gitu ya. Secara gamblangnya itu seperti itu. Jadi array itu adalah suatu variabel yang dapat memiliki banyak nilai, tidak hanya satu. Nah, contohnya ketika kita ingin membuat variabel, kemarin masih ingat syaratnya diawali dengan tanda string. Kemudian misalkan di sini saya memiliki nama variabel hari yang saya isi dengan value yaitu Senin, itu misalkan ya. Kemudian saya ingin membuat variabel dengan nama yang sama tapi value yang berbeda, misalkan hari Selasa. Nah, kalau saya memiliki dua variabel seperti itu, ketika saya tampilkan ya, misalkan echo hari, kira-kira yang ditampilkan nanti Senin atau Selasa teman-teman. Nah, coba dijawab di dalam hati sambil menebak-nebak ya. Kira-kira yang ditampilkan ini Senin atau Selasa atau keduanya? Ya, saya kalau echo hari ini. Baik, yang ditampilkan ternyata hanya hari Selasa teman-teman. Jadi yang terupdate ya, yang terbawah yang mendekati dengan perintah echo ini. Kalau echo ini saya cetak di bawahnya Senin ya, meskipun Selasa itu kalau kita lihat tulisannya lebih dekat ya dengan echo ini, tapi yang dicetak adalah hari Senin. Karena PHP natif, PHP prosedural yang kita pelajari ini, dia akan mengeksekusi program itu dari line pertama 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke bawah. Ya, jadi dia melihat di sini line 4 hari adalah Senin. Ya, kemudian 5-nya kosong, 6 echo hari. Ya, dilihat atau dicetak variabel harinya. Tadi hari itu adalah Senin. Ya, dicetak dulu. Setelah dicetak hari itu diupdate menjadi Selasa. Ya, jadi kalau di sana Senin, kalau kita tampilkan sekarang di bagian bawah sini, yang dicetak adalah Selasa. Ya, karena sudah diupdate di line ke-7. Nah, bagaimana caranya biar saya mau menampilkan hari tapi saya menulisnya di line ke-7, tapi yang akan saya tampilkan itu adalah hari Senin. Gimana kira-kira teman-teman? Ya nggak bisa. Ya bisa, tapi kita harus memberikan nama variabel yang berbeda. Misalkan ini hari 1, ini adalah hari 2, gitu ya. Kita di sini baru kita panggil yang hari 1, maka akan tampil hari Senin. Tapi ini sama aja bohong, sama aja kita membuat variabel yang berbeda. Nanti Selasa berarti Rabu hari 3, Kamis hari 4, gitu kan. Nah, itu kurang memberikan solusi teman-teman ya. Jadi ada cara lain, yaitu kita menggunakan sebuah array ini. Nah, tadi ada dua cara ya untuk membuat array ini. Ini cara lama. Misalkan di sini kita tampilkan hari, kita membuat variabel hari untuk mengisi data array. Kita deklarasikan dulu
bahwa hari ini adalah sebuah array, kita isikan harinya, misalkan Senin, ya. Ingat, antara satu value dengan value yang lain kita pisahkan dengan koma. Stringnya, petiknya juga sendiri-sendiri. Selasa, kemudian Rabu, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara lama. Kalau cara baru, kita tidak perlu mendeklarasikan si hari itu atau si variabel tersebut. Ya, misalkan ini bulan, ya, langsung kita berikan tanda kurung siku. Ya, misalkan Januari, Februari, Maret, seperti ini. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Dan cara baru inilah yang nanti akan kita sering gunakan. Nah, nantinya nilai-nilai pada array ini, ada Januari, Februari, Maret, atau yang ada di dalam kurung ini ya, kita sebut sebagai elemen. Ya, mungkin bisa dicatat nanti teman-teman, disebut sebagai elemen. Oke, dan isi dari array ini tidak harus sevariabel ya. Ini kan semuanya, maaf, sevariabel, setipe data. Ya, ini kan string semua ya. Jadi teman-teman bisa nanti misalkan di sini mau menambahkan integer langsung misalkan 13 ya atau 50 gitu bisa. Jadi nilai di dalam array itu tidak harus satu tipe data, tapi bisa gabungan atau bahkan boolean ya, false atau true, gini juga bisa. Oke teman-teman. Nah, terus cara untuk menampilkan array ya. Untuk menampilkan array tadi sudah saya contohkan, misalkan echo hari gini ya. Apakah seperti itu Pak? Echo hari, kita coba saja echo hari. Kalau kita refresh akan error. Array to string conversion in, ada yang salah ini ya, array to string conversion ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan isi array, kalau menggunakan perintah echo, kita diminta untuk menyebutkan indeks berapa yang akan ditampilkan. Ya, tadi kan ada indeks, dimulai dari 0. Ya, ada Senin berarti indeks 0, Selasa indeks 1, Rabu indeks 2. Nah, kalau kita ingin menampilkan secara keseluruhan, kita tidak menggunakan echo. Kemarin kalau kita mempelajari ada standar output, ada yang namanya vardam. Ya, jadi vardam ini digunakan untuk mengecek. Ya, mengecek apakah isi array itu sudah ada belum. Ya, nanti kan array ini kita tampung ke dalam variabel. Ya, kemudian kita lempar ke halaman lain. Nah, di halaman lain itu kita coba cek dengan menggunakan perintah vardam. Ya, apakah data itu sudah terkirim ke halaman ini? Nah, dicek. Nah, kalau kita cek di sini tampil teman-teman. Array jumlahnya ada 3 value maksudnya di situ. Ya, indeks pertama tipenya adalah string, ada 5 karakter ya, yang berbunyi Senin. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kalau kita menggunakan vardam. Kemudian indeks yang pertama, tipe datanya string, ada 6 karakter atau ada 6 huruf, yaitu S, E, L, A, S, A. Ya, kemudian indeks yang ketiga, indeks yang kedua, ya, tipe datanya string, ada 4 huruf, yaitu Rabu. Nah, kalau kita cek menggunakan vardam, misalkan di sini saya tambahkan angka 100, saya simpan, saya coba refresh lagi. Sekarang ada 4 value. Ya, indeks yang terakhir ya atau ketiga ya, 0, 1, 2, dan 3 itu adalah integer yang isinya adalah atau value-nya adalah 100. Baik teman-teman, seperti itu bisa dipahami. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, array itu adalah pasangan ya antara key dan juga value. Ya, atau kalau teman-teman ingin melihat di sini biar lebih rapi ya, kita bisa lihat secara full dulu. Kita lihatnya di bagian view pack source ya. Jadi dia turun ke bawah seperti ini teman-teman ya.
Oke, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Oke, ini bisa dicatat, array itu adalah pasangan key dan juga value. Key-nya apa? Key itu adalah indeks yang dimulai dari 0. Pasangan key kunci ya dengan value. Value adalah nilai. Nilainya apa? Ya Senin, Selasa, Rabu, 100. Ya, itu adalah array. Baik, kita sudah mengenali array. Dan contoh ketika kita ingin menambah dari array, ya data array misalkan di sana. Nah, 100 ini akan saya hapus dulu ya. Jadi dia menjadi seperti ini. Saya akan menambahkan hari Kamis misalkan ya. Atau di sini aja yang bulan. Nah, ini saya hapus dulu. Saya akan menampilkan yang bulan. Ya. Oke, ada Januari, Februari, Maret. Saya akan menambahkan April. Nah, tapi saya menambahkannya tidak di sini. Ya, ini bisa kalau kita tambahkan di sini bisa April gitu misalkan. Ya, nanti kalau di refresh muncul dia April di sana. Nah, tapi saya nggak mau menambahkannya itu di sini. Ya, saya pengennya menambahkan dengan perintah lain. Misalkan kita ingin menginput data, ya, input data baru, bikin data baru. Oke, ini saya pisahkan di sini. Saya kasih echo, saya kasih tag hr ya. Ada garisnya, terus saya br, biar ada batasnya nanti. Oke, di sini ya. Aprilnya sudah hilang karena sudah saya hapus. Oke, di bawahnya April, di bawahnya Maret akan saya tampilkan, atau saya akan tambahkan suatu bulan baru yaitu April ya. Di bawahnya Maret akan saya tambahkan April. Caranya bagaimana menambahkan isi array? Ya, kita bisa langsung menuliskan nama dari variabelnya, misalkan bulan, langsung kita menggunakan operator penegasan ya, penugasan sama dengan diawali dulu dengan kurung buka kurung tutup sama dengan misalkan tadi apa, Maret, April ya, April seperti ini ya. Pada variabel bulan tambahkan April ya, dan coba kita vardam lagi di bagian sini, vardam bulan. Jangan lupa titik koma kita simpan. Oke, vardam yang atas dia menambahkan sebelum ditambahi April. Vardam yang bawah, di bawahnya hr garis ini dia akan menampilkan setelah ada April gitu ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke ya, yang atas hanya sampai Maret, yang bawah sampai April. Kalau di sini kita tambahkan misalkan ingin mengganti ya, ingin mengganti misalkan Maretnya itu misalkan diganti, atau Februarinya kita ganti pakai bahasa Inggris. Nah, Februari, kita lihat Februari itu indeks ke-1 ya. Januari indeks ke-0, Februari indeks ke-1. Di bagian sini kita kasih nilai indeksnya. Ya, pakai Y sekarang. Atau pakai P, Februari gitu ya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Februari yang awalnya atas seperti itu, saya update menjadi Februari. Nah, ini. Pada indeksnya kita kasih angka 1 ya. Oke, saya simpan, saya refresh. Ya, sekarang yang bawah menjadi Februari, yang atas Februari. Oke, itu untuk mengupdate nilai dari array. Nah, ini saja contoh teman-teman. Ini sudah bisa dipahami ya. Kalaupun belum bisa dipahami, coba ditonton ulang atau bisa berdiskusi di dalam grup WA. Oke, saya akan membuat file baru di pertemuan 67 ini ya. Akan saya simpan dengan nama contoh.php. Nah, saya buka di new tab. Oke, latihan localhost PHP dasar. Oke, kita masuk ke pertemuan 67. Kita masuk ke contoh. Nah, ini ada sedikit data lebih kompleks, misalkan data mahasiswa. Ya, saya bikin suatu variabel bernama mahasiswa, kemudian akan saya isi dengan identitas saya.
Misalkan di situ ada Dendi Kurniawan. Terus kalau mahasiswa itu biasanya ada NIM ya. NIM-nya saya buat huruf angka aja ya. Angka secara berurutan. Ini kalau mau dibuat integer juga boleh. Tapi di sini saya contohkan string ya. Terus ada jurusan teknik informatika contohnya, atau sistem komputer, atau jurusan terserah ya. Kemudian misalkan ada email ya, dendi@stekom.ac.id. Oke, jangan lupa diakhiri titik koma. Nah, ini ada contoh untuk data mahasiswa yang di dalamnya ada nama, ada NIM, ada jurusan, dan juga ada email. Ya. Oke, dan nanti akan saya tampilkan dengan menggunakan list. Nah, jadi nanti itu aku pengen menampilkan dengan menggunakan list di dalam HTML ya. Ini contohnya nanti seperti ini. Daftar mahasiswa gitu ya. Ini judulnya, kemudian di bagian bawah itu saya menggunakan unordered list. Di sini misalkan ada nama, kemudian di bawahnya ada NIM, bawahnya ada jurusan dan email. Jurusan, terus yang terakhir apa teman-teman? Email ya. Oke, saya simpan, saya refresh dulu. Nah, masih kacau seperti ini ya, nama, NIM, jurusan. Maksudnya belum ada isinya. Jadi nanti nama ini akan saya ambilkan dari data mahasiswa tersebut, kemudian NIM juga saya ambilkan dari sini ya, dari array mahasiswa dan seterusnya. Caranya bagaimana untuk menampilkan ini? Oke, kita di sini coba dulu untuk menampilkan secara berurutan dulu ya. Sebenarnya ada dua cara teman-teman menggunakan perulangan ya, atau dengan menggunakan indeks. Kalau kita menggunakan indeks enak ya, kita tinggal panggil aja, kita perintahkan php echo ya, php echo seperti ini. Kita bisa ganti menjadi sama dengan ya, php echo. Nama variabelnya adalah mahasiswa. Oke, mahasiswa. Untuk nama itu adalah indeks ke 0 ya, indeks ke 0 seperti ini saja. Oke, kemudian untuk NIM kita juga sama, berarti di sini atau saya tekan tab ya biar rapi gitu ya. Indeksnya adalah 1 ya untuk NIM ya. Di sini jurusan indeksnya 2, dan yang ini email indeksnya adalah 3. Oke, 0 1 2 3 ya kan. 0 1 2 3. Kalau kita refresh, tampillah dia ya. Kalau kita lihat secara lengkap datanya seperti ini. Nama Dendi Kurniawan, NIM 123456789, jurusan teknik informatika, emailnya dendi@stekom.ac.id. Nah, kita bisa menampilkan dengan teknik seperti itu. Itu cara yang pertama. Nah, kalau ingin cara yang kedua, misalkan di sini akan saya buat komentar dulu ya untuk fullnya. Saya blok, saya tekan Ctrl sama garis miring biar dia menjadi komentar, sehingga dia hanya menampilkan daftar mahasiswa aja di sini ya. Nah, ini cara yang kedua. Ini tadi cara yang pertama ya. Maaf. Ini HTML. Cara pertama. Kalau HTML ingin dibuat komentar seperti ini, tapi kalau PHP menggunakan garis miring. Sedangkan ini cara kedua. Cara keduanya bagaimana? Di dalam pertemuan sebelumnya telah saya singgung mengenai perulangan for each ya, perulangan menggunakan for each. Nah, kita akan implementasikan di sini. Kita menggunakan sintaks PHP ya, tapi kita gunakan tag ul dulu ya. Nah, jadi nanti PHP-nya akan masuk di sini ya, PHP-nya akan masuk di tag ul. Nah, PHP
caranya adalah untuk menggunakan perulangan for each, gitu ya. Nah, kita gunakan struktur kurung buka kurung tutup, ya. Terus di sini kita menggunakan titik 2. Masih ingat kemarin kalau kita menggunakan titik 2, penutupnya nanti adalah and for each, gitu ya. Oke, jadi ini kita pisahkan aja gaya templatingnya ya. Nah, kita bikin di sini PHP untuk menutup for each-nya. And for each, titik koma. Nah, pembukanya titik 2, penutupnya and for each. Agak sedikit ribet, tapi ini yang sering digunakan para programmer dengan gaya templating ya. Nah, for each ini kita fokus ke sini dalam kurungnya. Strukturnya adalah kita memanggil variabel array-nya ya, yaitu tadi namanya adalah mahasiswa. String mahasiswa, kemudian di sini ada s. S ini mengibaratkan atau mengingatkan kita kepada mata pelajaran bahasa Inggris ya. Ada jamak dan ada tunggal. Kalau jamak itu untuk menampung banyak data ya, misalkan beberapa buku ya, atau 10 orang atau beberapa orang ya, menggunakan s ya, books, students ya. Tapi kalau tunggal hanya satu buku, itu tidak menggunakan s, tidak diakhiri dengan s, books gitu aja. Tapi kalau beberapa buku atau banyak buku, books ya. Nah, di bagian yang kiri ini adalah jamaknya ya. Jamak itu dia menampung banyak nilai, banyak value di bagian array-nya. Ada DND, ada NIM, ada TI, ada email gitu kan, menampung beberapa value. Kemudian s, nah di sini kita membuat suatu variabel baru, yang mana variabel baru ini digunakan atau dapat merepresentasikan dari variabel sebelumnya. Kalau variabel sebelumnya itu bernama mahasiswa, di sini kita bisa membuat sebuah variabel misalkan MHS ya, yang mirip tapi jangan sama ya, yang mirip, bisa merepresentasikan bahwa mahasiswa yang jamak kita bisa tampung ke mahasiswa yang tunggal ya. Nah, di sini baru kita bisa melakukan pemanggilan setiap data yang ada di dalam variabel jamaknya tadi ya, elemen-elemen tadi. Nah, caranya adalah karena kita ingin tampilkan dengan menggunakan list ordered ya. Nah, kita tampilkannya seperti ini. PHP echo kita ganti dengan sama dengan ya, yang kita panggil adalah variabel yang tunggal ya. Nah, semacam seperti ini. Oke, coba sekarang kita refresh ya, tampil Dendi Kurniawan ya, tampil seperti ini. Nah, bisa dimengerti ya teman-teman, cukup mudah ya, ditampilkan langsung, lebih ringkas ini, cukup dengan beberapa perintah aja ya, tidak sampai ke bawah itu ya. Oke, atau logikanya ya, variabel itu adalah suatu wadah ya, descript istilahnya. Di dalam descript itu ada beberapa pensil ya, ada pensil warna contohnya, ada warna merah, ada kuning, ada hijau, ada biru ya. Nah, kita buka pensil kita buka descriptnya, kita tampung ke dalam wadah baru ya, menampungnya setiap warna. Nah, kita ambil yang merah dulu, kita tampung ke MHS, ditampilkan ya. MHS itu ditampilkan, ada Dendi, ada pensil berwarna merah. Setelah itu kita ambil lagi dari mahasiswa, kita ambil satu warna lagi, yaitu warna biru misalkan, kita tampung ke MHS, kita tampilkan MHS-nya, pensil warna biru ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ambil lagi pensil yang lain dari mahasiswa ya. Alurnya seperti itu, diulang sampai seluruh nilai yang ada di MHS itu habis ya, sampai seluruh nilai yang ada di MHS itu habis, ditampilkan semua. Nah, teknisnya menggunakannya seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, misalkan di sini ada lebih dari satu mahasiswa ya, yang namanya mahasiswa itu kan banyak ya, tidak hanya satu saja.
Ini nama judulnya ada daftar mahasiswa. Nah, contoh di sini. Saya akan mengubah membuat di sini menjadi 2 mahasiswa contohnya. Oke, dipisahkan dengan koma. Kemudian saya taruh di bawahnya aja. Saya paste ya. Mahasiswa 1 dengan kedua dipisahkan dengan koma. Saya edit mahasiswa yang kedua bernama siapa ini misalkan ya. Mahasiswa 2 gitu aja ya. NIM-nya saya balik 987654321. Jurusannya misalkan sistem komputer. Emailnya misalkan mhs1@gmail.com. Nah, kalau kita memiliki 2 value seperti ini, kira-kira gimana nanti? Ya, tulisnya gini aja. Kalau saya memiliki 2 mahasiswa, yang pertama Denny Kurniawan, yang kedua mahasiswa 2. Ya, ini emailnya mahasiswa 2 gitu ya. ms2@gmail.com. Ini gimana ini? Kira-kira gimana ini cara menampilkannya? Ada 2 mahasiswa. Kalau kita masih menggunakan teknik yang tadi, ya, teknik yang seperti ini yang bawah, ya, itu akan error. Sintak error, pada line 3 ada error ini. Line 3. Ada tanda koma. Oh, maaf teman-teman, salah. Di sini berarti kita bungkus lagi ya. Dibungkus lagi dengan kurung siku. Di sini kita tutup dengan kurung siku. Nah. Oke. Coba kita lihat. Nah, mahasiswa dia akan tampil 2 seperti ini ya. Oke, jadi kan array ini array di dalam array. Array yang pertama berisi Denny Kurniawan. Di dalam array yang pertama itu ada array lagi, Denny, NIM, jurusan, email. Sedangkan array yang kedua itu ada data mahasiswa 2. Yang mana di array kedua itu ada array di dalamnya mahasiswa 2, angka, NIM, dan juga jurusan dan email. Nah, terus gimana nih cara untuk menampilkan? Nah, kita bisa membongkar dulu. Ini jadi ibaratnya gini ya. Ini kita memiliki tas. Ini tas. Di dalam tas itu ada 2 deskrip. Ya, kita memiliki wadah di luar yaitu tas. Ini yang saya blok ini, kurung kurawal yang di bawah sampai ini ya. Itu adalah tas. Di dalam tas itu ada 2 deskrip. Deskrip yang pertama itu berisi Dendi 123456, TI, Dendi@stekom, itu deskrip yang pertama. Deskrip yang kedua berisi mahasiswa 2, 9876, sistem komputer, dan ms@gmail.com. Itu deskrip yang kedua. Nah, sudah. Jadi untuk menampilkan dari data setiap deskripnya, untuk membongkar setiap value deskripnya, kita harus membongkar dulu tasnya. Kita pisahkan dulu deskrip yang A ya. Nanti deskrip A itu kita baru bongkar satu persatu. Baru deskrip yang kedua kita bongkar, letakkan ke tempat yang berbeda, kita bongkar satu persatu. Seperti itu. Nah, oke. Ini saya hapus dulu yang kedua ini ya, saya buat komentar. Kita aktifkan yang pertama dulu. Nah, cara yang pertama. Contoh ya, ini yang cara pertama pun kalau kita tampilkan tetap akan error ya. Karena kita ada 2 deskrip, tapi di sini kita langsung bongkar deskrip itu, jadi dia bingung. Ini deskrip yang dibongkar itu yang A atau yang B? Ya, belum dipilihkan ini, yang A atau yang B. Nah, oke, ini kita bongkar dulu di sini dengan menggunakan for each, php for each, ya. Kita bongkar dulu untuk deskrip untuk tasnya, yaitu mahasiswa ya. Mahasiswa kita bongkar dulu, kita letakkan ke dalam variabel mhs. Nah, kita bongkar tasnya, kita letakkan ke folder mhs. Jadi setelah dibongkar menemukan 2 deskrip ya, kita tampung ke mhs.
ya, menemukan 2 deskrip, kita tampung ke wadah baru yaitu MHS. Ini ada titik 2 di sini dan penutup for each-nya kita letakkan di sini. PHP and for each. Oke. Jadi yang kita geledah di sini itu adalah yang tunggalnya. Ya, di sini menjadi MHS. Ya, di sini juga menjadi MHS, yang itu juga menjadi MHS, ya ini menjadi MHS. Nah, kita bisa menggunakan teknik ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Tampil ya nama Denny Kurniawan, kemudian NIM-nya ini, tulisannya ini, dan seterusnya. Oke, kita bongkar tasnya, kita bikin wadah baru. Jadi di sini dia ada 2, ya ada 2 deskrip MHS. Ini masih ganda juga ya, masih double ya. Nah, setiap MHS itu kita bongkar dengan teknik yang pertama tadi ya, menggunakan indeks MHS 0, MHS 1, MHS 2, MHS 3. Nah, isinya ada Dendi, ada ini, ada itu. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Dan teknis inilah yang nantinya akan digunakan ketika kita sudah belajar database. Jadi data ini tuh nanti tidak disimpan di atas ini, tapi disimpan di dalam tabel yang ada di dalam database. Tapi teknik pengambilannya menggunakan array seperti ini, ya masih acak-acakan seperti itu. Baik, kalau kita menggunakan teknis ini, ya indeks 0, indeks 1, indeks 2, misalkan di sini ada 3 data mahasiswa, kita pisahkan lagi di sini, kita copy data yang kedua ini. Kita pisahkan. Nah, ini misalkan mahasiswa 3. Di sini saya acak jurusannya misalkan teknik komputer. Ya, ini mhs3@gmail.com. Ya, misalkan si programmer itu lupa atau salah dalam meletakkan penulisan. Nama mahasiswanya diletakkan di bagian NIM, contoh saja ini, bisa aja nanti seperti ini ya. Sedangkan NIM diletakkan di bagian nama. Nah, oke ya. Kalau kita refresh, tetap tampil ya, karena dia sudah diulang tadi ini. Namanya menjadi 563573, NIM-nya menjadi mahasiswa 3. Atau misalkan aja di sini mahasiswa 3, saya kasih nama siapa teman-teman? Anton gitu ya. Mohon maaf jika ada nama yang sama ya. Ini hanya contoh teman-teman. Nah, NIM-nya menjadi Anton, namanya menjadi angka. Nah, ini secara program dia nggak salah. Secara program urutannya benar. Ada 4 value ya. 1, 2, 3, 4. Ada value 4. Ada 4 value dipisahkan dengan koma. Ya, ini benar secara program penulisannya. Tapi si PHP ini nggak paham bahwa 5635 itu adalah suatu NIM, sedangkan Anton itu adalah nama. PHP nggak paham nih. Ya. Ini kalau kita menggunakan indeks, jadi penulisannya itu harus urut. Mahasiswa 2 atau nama yang kedua harus diletakkan di awal, atau nama mahasiswa itu harus diletakkan di awal, NIM harus kedua, jurusan harus ketiga, email harus keempat. Itu kalau kita menggunakan indeks seperti ini. Nah, solusinya bagaimana ini nanti? Ya, solusinya bagaimana? Kita bisa menggunakan yang namanya array asosiatif, yang mana kita secara kuncinya itu membuat sendiri. Ya, ini kan kalau indeks 0, 1, 2, 3 itu sudah dibuatkan oleh PHP-nya secara urut dari penulisannya. Nah, kalau kita menggunakan array asosiatif, itu kita bisa membuat kunci sendiri. Ingat ya, tadi array itu adalah pasangan antara key dan juga value. Pasangan key dan juga value. Key-nya adalah indeks, value-nya adalah nilai. Nah, array asosiatif itu kita bisa membuat suatu key sendiri dengan menggunakan string. Jadi nanti di sini ditambahkan bahwa Denny Kurniawan itu adalah nama, 1, 2, 3 itu adalah NIM, teknik informatika itu adalah jurusan, Dendi@stcom itu adalah email. Ya, kita bisa berikan seperti itu. Namun itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya.
yaitu mengenai array asosiatif. Nah, sebelum melangkah ke sana, kita pelajari dulu yang namanya array multidimensi, ya. Array multidimensi. Contoh di sini saya bikinkan file baru, saya simpan dengan nama contoh1.php. Ya, wah banyak sekali nih pertemuan hari ini ya. Oke, saya memiliki sebuah data, misalkan data array ya, angka yang berisi array di dalam array. Nah, misalkan array yang pertama adalah 1, 2, 3. Kemudian array yang kedua berisi 4, 5, 6. Array yang ketiga berisi 7, 8, 9. Ya, oke, jangan lupa titik koma di sini. Terus akan saya tampilkan echo angka. Nah, kalau saya tampilkan langsung echo angka ini tentunya akan error ya. Coba ini saya masuk ke contoh 1 dulu. Contoh 1. Oh, belum saya simpan nampaknya. Saya refresh, dia akan error ya. Nah, misalkan saya ingin menampilkan angka 2. Kira-kira di sini harus diisi apa ini? Ada 2 indeks yang harus kita masukkan. Ya, harus ada 2 indeks. Indeks yang pertama ya, kolom yang pertama ini, kurung yang pertama itu untuk indeks yang global ini ya. 0, 1, 2. Ya, kalau saya ingin menampilkan angka 2, berarti indeks yang pertama kita tuliskan 0. Ya, karena ini adalah indeks 0 yang saya blok ini. Kemudian yang tengah ini adalah indeks 1, yang belakang indeks 2. Ya, jadi kalau saya ingin menampilkan 2, berarti di sini 0, yang di sininya adalah berapa? Ini 0, ini 1. Ya. Oke, saya simpan. Coba hasilnya berapa? Ya, 2. Sekarang kalau saya ingin menampilkan 9, berapa teman-teman kira-kira? Ya. Kalau saya ingin menampilkan 9, atau ini saya rapikan dulu ya penulisannya ya. Saya buat enter gini biar lebih mudah dilihat. Nah, ini adalah indeks untuk yang pertama ini ya, 0. Ini adalah 1 dan ini adalah 2. Oke, kalau kita ingin menampilkan 9 berarti masuk ke indeks 2 dulu. Nah, baru yang sini isinya adalah 0, 1, 2. Oke, jadi diurutkan lagi ya. Nah, ini berarti ini 0, 1, 2. Oke, ini untuk sisi yang kurung pertama. Ini untuk kurung kedua. Ya. Kalau 9 berarti 2 dan 2. Coba 2 dan 2. Saya simpan, ya tampil 9. Nah, sampai di sini bisa dimengerti teman-teman? Bisa ya? Oke, sekarang kita coba untuk mencetak yang bagus. Ya, atau contoh-contoh lagi, misalkan menampilkan 5. Berarti 1 dan 5 ini ya. 1 dan 1. Coba 1 dan 1. Nah, tampil 5. Oke, tinggal melihat aja. 4 berarti 1 dan 0. Kalau 3 berarti 0 dan 2. 8 berarti 2 dan 1. Kalau 4 berarti 1 dan 0. 7, 2 dan 0. Oke. Nah, ini cara untuk mencetak yang bagus seharusnya seperti ini teman-teman. Kita gunakan PHP for each ya. PHP for each perulangan dari variabel jamaknya adalah angka. Kita simpan ke variabel tunggalnya, misalkan
apa ya, angka itu ang gitu aja ya, variabel ang s ang. Jangan lupa titik 2, kita berikan penutup dulu di bagian bawah, php and for each. Di sini kita misalkan bikin suatu tag div, misalkan saya kasih kelas enggak ya, nggak usah lah ya, langsung aja tag div. Di dalamnya itu misalkan saya ingin menampilkan php echo ya, tapi kita bisa ganti php echo itu menjadi sama dengan, kita tampilkan yang a, jangan lupa titik koma, kita refresh ya. Ada yang salah nih di line 13, div php echo, oh ini ang ya, bukan a, ang ini kan ang, tampil. Ada yang salah lagi nih, div php echo string ang angka s ang. Apa ini yang salah kira-kira teman-teman? php for each dolar angka s a, s ang, div ang. Oh iya, jelas akan error ya, karena kan kita masih masuk ke sini ya, belum memisahkan setiap angkanya ya, kita baru membuka tasnya ini, belum membuka setiap deskripsinya. Nah ini kan setiap deskripsinya ya, yang kita lakukan di sini baru membuka tasnya. Baik, kita harus membuka setiap deskripsinya sekarang. Oke, di sini berarti kita ulangi lagi, kita gunakan for each lagi ya, php for each. Nah kita geludah yang dolar ang s dolar a gitu. Nah di sini ada titik 2, kita taruh penutupnya php and for each, ini setara dengan itu ya. Oke, baru yang ini yang digeledah itu adalah yang a nya. Nah digeledah setiap deskripsinya, coba kita lihat akan tampil 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke ya, ini untuk mencetak dengan for each dan for each di dalam for each. Perintah yang awal angka s ang itu untuk membuka tasnya, perintah yang kedua ang s a itu untuk membuka setiap deskripsinya. Oke, teknik ini teman-teman harus paham terlebih dahulu sebelum kita membahas mengenai array asosiatif ya. Contoh tadi di sini, yang mana ketika kita salah penulisan, susunan penulisan itu juga akan mempengaruhi dari hasilnya ya. Yang ketiga ini ya, namanya menjadi angka, terus NIM-nya menjadi Anton. Nah, kita akan pelajari di pertemuan ke-7 membahas mengenai array asosiatif. Baik, saya Dendi Kurniawan, jangan lupa presensi seperti biasa. Bila ada yang belum paham, bisa menonton ulang video ini atau bisa berdiskusi di dalam grup WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.